Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Pengampunan. Saudara, pengampunan adalah bagian dari doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 12. Dari ayat itu jelas, kita tidak akan mendapatkan pengampunan dari Tuhan kalau kita tidak mengampuni orang lain. Itu harga mati. Kita harus terlebih dahulu mengampuni, baru kita diampuni. Ingat, setelah mengajarkan doa Bapa kami, Tuhan berfirman, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Matius 6 ayat 14-15. Saudara, kebenaran ini sulit diterima oleh manusia pada umumnya. Sebab mungkin kita berpikir, kalau kesalahannya kecil, mudahlah bagi kita untuk mengampuni. Akan tetapi, untuk kesalahan fatal, bagaimana kita bisa mengampuni? Saudara, Allah yang berintegritas memiliki hukum dalam dirinya. Ini yang harus kita tahu. Ia bertindak berdasarkan sistemnya yang tidak berubah. Jadi, Allah tidak bisa mengampuni manusia yang jatuh ke dalam dosa begitu saja. Seolah-olah dosa itu tidak berdampak apa-apa. Kalau Ia sudah berfirman, "Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Kejadian 2 ayat 17. Itu tidak mungkin, maksud saya Allah tidak melakukannya atau menggenapinya. Sebab dengan keadilannya, Ia harus menghakimi manusia yang telah jatuh itu dengan satu hukuman yang telah difirmankannya sebelumnya, yaitu manusia harus mati. Tetapi Allah juga Maha Baik, dan karenanya Ia tetap ingin mengampuni manusia yang disayanginya itu, saudara. Namun, karena integritasnya, maka berkenaan dengan pengampunan ini, Ia tidak dapat mengampuni manusia tanpa perangkat. Jadi harus ada alasan yang jelas, kira-kira begitu. Itulah sebabnya Allah Bapa tidak dapat segera menyelesaikan dosa Adam pada saat Adam jatuh ke dalam dosa. Maksudnya tidak bisa segera mengampuni Adam. Ada hukum, sistem, peraturan, dan landasan yang telah ditetapkannya. Dan dalam hakikatnya yang tidak pernah berubah, Allah harus mengikutinya, harus taat atas apa yang sudah ditetapkannya. Lalu bagaimana sarana yang disediakan Allah untuk pengampunan dosa manusia? Saudara, kita lihat dalam Perjanjian Lama, umat Israel mempersembahkan korban berupa domba yang disembelih dan dibakar. Apakah dengan darah domba ini dosa bisa diampuni? Itu pertanyaannya. Jawabnya, tidak bisa sempurna. Itulah sebabnya pengorbanan domba harus terus-menerus dilakukan oleh mereka. Sebab darah binatang yang disembelih
tidak dapat menghapus dosa. Imamat 1 ayat 4 mengatakan, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Saudara, kata pendamaian dalam ayat tadi menggambarkan pengampunan dosa. Dalam teks aslinya dipakai kata kafar, artinya menutupi. Maksudnya, korban itu menutupi dosa yang dilakukan oleh orang yang mengorbankannya dari amarah Allah yang yang maha adil. Saudara, penutup sementara ini juga sudah ada saat Allah menyembelih binatang dan menyematkan kulitnya sebagai pakaian ketika manusia pertama sadar dirinya telanjang. Pengorbanan binatang ini bisa menyelesaikan rasa malu, tetapi belum menyelesaikan dosa Adam. Dalam hal ini, darah korban hanya menjadi voucher atau alat transaksi sementara. Perangkat pengampunan dosa yang bersifat sekali untuk selama-lamanya bernama salib. Darah Yesus yang ditumpahkan di kayu saliblah solusinya, saudara. Ketika kita mengatakan dalam doa kepada Tuhan, ampunilah aku Tuhan, sesungguhnya Bapa hanya melihat salib sebagai solusinya. Ia mengampuni kita bukan karena kita merendahkan diri memohon pengampunan, bukan karena kita menyenangkannya, bukan juga karena ia kasihan kepada kita. Bapa mengampuni kita hanya karena kita sudah menerima korban Yesus di kayu salib sebagai satu-satunya jalan pengampunan. Jadi, pengampunan oleh Allah berbeda, saudara, dengan pengampunan antara sesama manusia. Apabila orang memohon ampun kepada kita dan merendahkan dirinya, maka hati kita dilegakan atau disenangkan oleh sikapnya itu. Kan begitu? Tidak demikian dengan Bapa di surga. Ia mengampuni kita hanya karena korban Tuhan Yesus. Jadi, dengan percaya dan menerimanya, maksudnya menerima Kristus, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sudah diampuni. Itulah pengampunan Allah. Kiranya boleh memberkati kita sekalian. Amin.